Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan materi pembelajaran kimia kita pada hari ini. Oke, anak didik kami kelas kelas 10 ya. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pengenalan ilmu kimia, kan begitu. Nah, pengenalan ilmu kimia sudah kita bahas minggu yang lalu. Bahwasannya ilmu kimia itu terdiri dari berbagai macam aspek. Di antaranya adalah ada ilmu kimia terapan, kan begitu, ada ilmu kimia organik dan sebagainya ya. Jadi kimia itu berbagai macam aspek, meliputi kehidupan kita sehari-hari ya, mulai dari sekeliling kita sampai dengan yang tidak bisa kita ketahui begitu ya. Contohnya misalkan barang-barang tambang yang ada di dalam tanah itu merupakan salah satu jenis-jenis kimia, kan begitu. Nah, jadi kita langsung saja ya, karena itu kan udah umum ya, udah tahu lah ya, umum bahwasannya dalam kehidupan kita itu kan tidak terlepas dari yang adanya kimia. Di antaranya misalkan batu, kemudian emas dan sebagainya. Nah, jadi aluminium begitu ya. Nah, itu merupakan salah satu beberapa jenis materi ya. Materi itu artinya zat yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, gitu. Jadi segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang itu disebut dengan materi. Nah, jadi materi. Nah, jadi ada namanya atom. Nah, apa itu kemarin atom? Atom itu adalah partikel terkecil dari suatu materi ya, dari suatu materi. Nah, materi contohnya misalkan besi. Nah, atom besi. Nah, berarti bagian terkecil dari besi itu disebut dengan apa? Atom. Ya, atom. Nah, jadi atom besi namanya. Atau aluminium misalkan. Nah, jadi bagian terkecil dari aluminium adalah atom aluminium begitu ya. Nah, jadi atom itu adalah bagian terkecil dari suatu dari suatu materi begitu ya, dari suatu materi atau bagian terkecil dari suatu materi begitu ya, atau zat yang memiliki massa dan menempati ruang begitu ya. Oke. Nah, jadi atom itu strukturnya seperti ini. Nah, atom itu terbagi menjadi proton, elektron, dan neutron ya. Nah, proton ini adalah partikel bermuatan positif, sedangkan elektron adalah partikel bermuatan negatif, neutron adalah partikel bermuatan netral ya. Neutron adalah partikel bermuatan netral. Nah, proton dan neutron itu letaknya adalah di tengah, begitu ya. Jadi proton dan neutron letaknya di tengah, sedangkan elektron itu letaknya di kulit ya. Elektron itu letaknya di kulit. Nah, jadi proton sama neutron letaknya di tengah, sedangkan elektron letaknya di kulit. Nah, jadi inilah dia gambarnya ya. Ini namanya kulit atom. Ini dia partikel proton, partikel neutron. Dan ini namanya inti atom ya. Sedangkan yang ada di sekelilingnya ini disebut dengan elektron ya, elektron. Ini elektron, ini kulit atom gitu ya. Elektron partikel bermuatan negatif, sedangkan neutron adalah partikel bermuatan netral begitu ya.
Nah, tuh saya rasa bisa lah ya dipahami ya. Tuh, itulah dia untuk apa? Untuk partikel dasar penyusun atom. Jadi atom itu gambarnya seperti ini. Nah, ini dia bentuk mekanika gelombangnya begitu dia. Elektron itu dia berada di kulit atom gitu ya. Oke. Kemudian atom. Nah, atom itu ya itu memiliki nomor atom dan nomor massa. Nah, ada nomor atom dan nomor massanya. Jadi apa namanya? Setiap atom itu memiliki nomor atom dan nomor massa. Nah, dari mana kita tahu nomor atomnya ini? Ya, nomor atomnya ini bisa dilihat dari ini, dari apa namanya? Dari letaknya di dalam tabel periodik. Nah, jadi ada tabel periodik namanya. Tabel periodik unsur itu adalah untuk apa? Untuk menentukan letak daripada suatu atom. Nah, jadi diurutkan dia dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan, kemudian lanjut lagi. Nah, seperti itu nanti ada urutannya, bahwasannya urutan nomor atom itu berdasarkan nomor massa atau massa atom. Nah, massa atom itu kan diukur dia menggunakan satuan SMA. Nah, ada satuannya namanya SMA ya. Kalau misalkan kita satuan massa kita gram, kan begitu, atau kilogram. Sedangkan kalau atom dia satuan massanya itu adalah SMA, begitu ya. Nah, jadi kalau misalkan atom Cr, nah Cr ini adalah krom. Krom itu misalkan massanya ya 52,0 SMA. Nah, berarti nomor atomnya dia 24. Nah, nomor atomnya ini 24. Nah, ini dia setelah diurutkan dari atom-atom yang lain, dia posisi 24. Apa namanya? Posisinya itu 24. Jadi dibandingkan dengan atom lain ya, dia di posisi ke-24, beratnya itu lebih berat dibandingkan atom yang lainnya begitu. Jadi atom yang pertama itu ada H, kemudian He ya. Yang kedua itu posisi yang kedua itu He ya. Nah, jadi nomor atom pertama itu adalah H, kemudian yang kedua adalah He, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah nomor massanya, ini nomor atomnya, ini lambang unsurnya. Nah, jadi nomor atom ya, nomor atom itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah neutron. Nah, tadi kan kita tahu ini kan bahwasannya ini ada jumlah proton, ada jumlah neutron kan begitu. Nah, jadi jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Nah, jadi nomor atomnya ini, misalkan ini nomor atomnya adalah 24. Nah, maka nanti jumlah protonnya itu sama dengan jumlah elektronnya. Paham ya? Jadi jumlah protonnya di atom ini, jumlah proton di atom itu sama dengan jumlah elektronnya. Paham ya? Sedangkan nomor massa itu adalah penjumlahan dari jumlah proton tambah jumlah neutron. Nah, jadi nomor massa ya itu adalah jumlah neutron ditambah dengan jumlah neutron ya. Nomor massa adalah jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron begitu ya. Nah, itulah dia untuk nomor massa. Nah, jadi ingat rumusnya, nomor atom itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron, sedangkan nomor massa adalah jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron gitu ya. Oke. Jumlah proton ditambah jumlah neutron. Oke, itu nomor massa ya. Kemudian ini dia ada contoh soalnya. Nah, tentukanlah jumlah proton, elektron dan neutron unsur Na1123. Nah, oke, nah ini ada soal kan begitu. Jadi bagaimana kita menentukan jumlah protonnya? Nah, kita lihat di sini Na. Na berapa nomor atomnya? 11. Maka di sini jumlah proton sama dengan nomor atom sama dengan apa? Jumlah elektron. Nah, berarti jumlah protonnya di sini adalah 11 ya. Sedangkan jumlah neutronnya berapa? Neutronnya tadi apa apa rumusnya tadi jumlah neutron? Nanti ini ya. Jumlah neutron adalah, nah, nanti dari sini kita dapat jumlah neutron itu sama dengan
nomor massa dikurang jumlah proton, kan begitu. Nah, nomor massa dikurang jumlah proton. Maka di sini untuk mencari jumlah neutronnya ya berarti 23 dikurang 11. Berapa 23 kurang 11? 12. Ya, gitu ya. Paham ya? 23 dikurang 11 sama dengan 12. Nah, ini coba lihat. Jumlah proton tambah jumlah neutron. Berarti mencari jumlah neutron adalah nomor massa dikurang jumlah proton. Begitu ya. Oke. Berarti 12 ya. Oke, kita lanjut. Jadi jumlah elektronnya berapa? Elektronnya nanti sama dengan 11, begitu ya. Karena jumlah proton sama dengan jumlah elektron ya. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron, sama-sama 11. Paham ya? Oke. Kemudian ada namanya isotop, isobar, dan isoton. Apa pengertian isotop? Nah, isotop itu artinya atom-atom yang memiliki nomor atom sama tetapi nomor massanya berbeda. Nah, jadi ada atom-atom yang memiliki nomor atom sama dan nomor massa berbeda, yaitu C ya, C. Nah, jadi C ini ya, C ini dia ada namanya isotop karbon. Nah, isotop karbon itu atom yang sejenis ya, tapi dia memiliki nomor massa yang berbeda. Nah, jadi di sini C 12, 13, 14. Berarti nanti protonnya 6 ya, neutronnya yang berbeda ya. Sedangkan jumlah elektronnya sama. Nah, jadi artinya isotop itu artinya atom-atom yang memiliki nomor atom sama tetapi nomor massanya berbeda. Nah, 6 sama-sama 6 kan? Kemudian di sini nomor massanya 12, ini 13, ini 14 ya. Berarti berbeda apanya? Nomor massanya ya. Oke. Kemudian ada namanya isobar. Isobar itu apa? Atom-atom yang memiliki nomor massa sama tetapi nomor atom berbeda. Nah, jadi di sini nomor massanya sama ya, nomor massanya sama-sama 14. Sedangkan nomor atomnya berbeda. Di sini nomor atomnya 7, di sini nomor atomnya 6 ya. Maka nanti di sini jumlah protonnya 7, di sini jumlah protonnya 6. Di sini jumlah neutronnya 7. 14 kurang 7 sama dengan 7. Ini 14 kurang 6 sama dengan 8, gitu ya. Sini elektronnya 7, sini elektronnya 6. Berarti ini adalah isobar. Isobar itu adalah atom-atom yang memiliki nomor massa sama, nomor massanya sama-sama 14, tapi nomor atomnya berbeda. Nomor atomnya 17, 16, begitu ya. Oke. Kemudian ada namanya isoton. Isoton itu apa? Isoton itu artinya atom-atom yang memiliki jumlah neutron sama tetapi jumlah protonnya berbeda. Nah, jadi jumlah protonnya, neutronnya sama. Berarti jumlah neutronnya sama-sama dengan berapa ini? Sama-sama 7 ya. Karena 14 kurang 7 kan 7. 13 kurang 6 sama dengan 7. Untuk mencari jumlah neutron. Neutron itu kan partikel bermuatan netral. Berarti sama-sama 7. Protonnya berapa? Protonnya sama dengan 7, ini protonnya sama dengan 6. Elektronnya sama dengan 7, ini elektronnya sama dengan 6. Berarti jumlah neutronnya sama ya, jumlah neutronnya adalah sama-sama 7. Nah, itulah dia isoton ya. Oke, nah jadi serasa bisa lah ya dimengerti apa perbedaan isotop, isobar dengan isoton ya. Di isotop itu tadi ya, isotop adalah nomor atom-atom yang memiliki nomor atom sama tetapi nomor massa berbeda. Nomor atom sama, nomor massa berbeda. Isobar adalah atom-atom yang memiliki nomor massa sama tetapi nomor atom berbeda. Isoton adalah atom-atom yang memiliki jumlah neutron sama tetapi jumlah protonnya berbeda. Jumlah neutronnya sama-sama 7 tetapi di sini jumlah protonnya sama berbeda, 17, 16 begitu ya. Oke. Nah, itu saya rasa bisa lah ya. Nah, jadi itulah dia cara menentukan isotop, isoton, dan isobar ya. Kemudian kita masuk ke konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron dan elektron valensi. Nah, jadi kan tadi kan kita ketahui bahwasannya
Atom itu dia mengandung inti atom yang terdiri dari apa tadi? Partikel apa tadi? Proton dan neutron. Sedangkan di kulitnya ini adalah partikel elektron, kan begitu, elektron. Di kulitnya adalah elektron. Nah, jadi inti atom itu ini dia gambarnya. Ini inti atom. Kemudian kulit pertama itu dia kulit K, kulit kedua misalkan kulit L, kulit ketiga kulit M, kulit keempat kulit N. Nah, jadi kita lihat ya bahwasannya di kulit K itu, kulit pertama itu maksimal adalah 2 elektron ya. Maksimalnya berapa? Maksimalnya itu 2 elektron ya. Di kulit K itu maksimal 2 elektron. Jadi nggak boleh di situ lebih dari 2 di kulit K. Sedangkan di kulit L itu maksimalnya 8 elektron ya. Di kulit L itu maksimal berapa? 8 elektron. Di kulit M itu maksimalnya adalah 18 elektron. Sedangkan di kulit L maksimalnya adalah 32 elektron. Nah, jadi kulit K ini ya, ini kita ibaratkan kulit yang pertama. Jadi setelah inti atom itu ada namanya kulit yang pertama ya. Kulit yang pertama itu itulah dia maksimal 2 elektron. Kulit yang kedua maksimal 8 elektron. Kulit M, kulit yang ketiga itu maksimal 18 elektron. Kulit N itu maksimal 32 elektron. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi apa namanya? Itulah dia penyusunan elektron atau yang dinamakan dengan konfigurasi elektron gitu ya. Nah, jadi kita perhatikan ya, di sini ada namanya elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Elektron valensi itu artinya elektron terluar. Nah, elektron terluar. Nah, nanti kan kita pelajari ya. Jadi apa namanya? Ini dia ada ininya. Ada aturannya. Jadi kulit K itu jika elektron yang tersedia lebih besar daripada 2 ya, maka nanti dia di kulit K itu dia 2, diposisikan 2. Tetapi kalau misalkan atomnya hanya memiliki 1 elektron, maka di kulit K itu hanya 1 saja, 1 atom H. Misalkan untuk atom H ya, atom H itu kan nomor atomnya 1, maka konfigurasi elektronnya adalah 1 begitu. Tapi jika misalkan atomnya itu lebih daripada 2 elektronnya ya, apa namanya, nomor atomnya lebih daripada 2 gitu kan, maka dia nanti di posisi kulit K itu 2 elektron ya, tersedia 2 begitu dia. Paham ya? Nah, untuk kulit L itu jika elektron yang tersedia lebih daripada 8. Nah, jadi misalkan di kulit L itu ya, kulit L itu dia maksimal itu 8. Jikalau nanti nomor atomnya itu lebih daripada 10. Nah, artinya kalau 10 ya, kalaupun dia 10 ya, 10 berarti nanti konfigurasi elektronnya di kulit K 2 elektron, di kulit L berarti berapa? 8 elektron. Karena 2 tambah 8 berapa? 2 tambah 8 sama dengan 10. Begitu ya kan? 2 ditambah 8 sama dengan 10. Ya. Jadi 2 tambah 8 sama dengan berapa? 10. Nah, karena 10 ya, 2 tambah 8 sama dengan 10, maka nanti di kulit L itu 8 ya. 2 8 berarti pas 10. Paham ya? Jadi 10. Nah, di kulit M, itu tapi elektron sisa jika elektron yang tersedia kurang dari 8. Nah, jadi misalkan gini. Misalkan 9 nomor atomnya 9 misalkan. Nah, maka nanti di kulit L itu itu kurang, bukan lebih ya, kurang dari 8, 27. Nah, jadi elektronnya itu sisanya begitu. Di kulit pertama itu 2 ya, 2. Di kulit yang kedua itu sisanya berapa? 7. Berarti nanti kita buat di kulit L itu adalah 7. Nah, kulit L adalah 7. Kalau kita buat 28 nggak bisa. Kenapa? Karena nomor atom daripada si L
misalnya ya, nomor atom daripada atomnya itu adalah 9 cuman tadi kan begitu. Nah, jadi intinya apa? Kalau misalkan di atom tersebut nomor atomnya itu misalkan, jadi penentuan konfigurasi elektron ini berdasarkan nomor atomnya ya. Jadi harus kita pahami penentuan konfigurasi elektron itu berdasarkan nomor atomnya. Jadi kalau misalkan nomor atomnya misalkan nomor atomnya misalkan 9, berarti nanti ininya nomor atomnya misalkan 9, berarti nanti di kulit L itu adalah 7 kan begitu, 27 begitu. Sedangkan di kulit M nggak ada kan begitu itu. Jadi di kulit M ini apabila nanti dia lebih daripada lebih daripada 2 tambah 8 10, 10 tambah 18 20, 10 tambah 18 berarti nanti 28. Nah, sekitar lebih dari 28. Jadi untuk yang kulit M ya, untuk elektron yang ada di kulit M itu harus atom-atom yang di atas nomor atomnya 28 begitu. Supaya apa? Supaya nanti kulit M-nya itu terisi. Ya, begitu dia. Tapi kalau kurang dari 28 nggak bisa. Karena nanti di kulit M ini hanya sisanya begitu. Sisanya atau sisa berapa nanti yang tersisa di situ, tapi nggak semuanya di kulit M itu diisi sisanya, nggak boleh ya. Karena apa? Karena elektron valensi itu maksimalnya adalah 8, paham ya? Jadi elektron terakhir itu maksimalnya adalah 8, nggak boleh lebih dari 8, itu dia. Untuk elektron valensi atau elektron terakhir ya, itu tidak boleh lebih dari 8, harus kurang dari 8 atau 8 begitu. Nah, demikian juga untuk N ini maksimalnya itu 32 di situ. Nah, jadi maksimalnya adalah di kulit N adalah 32. Oke, langsung kita masuk ke contohnya ini misalkan Mg12. Nah, berarti nanti Mg12 ya. Ini Mg12 berarti nanti di sini ya, di sini Mg12 berarti nanti di sini kalau kita buat konfigurasinya ya, di kulit K, di kulit pertama itu ada 2, kemudian di kulit kedua itu ada 8 ya, ada 8 1 2 3 4 5 6 7 8, kemudian di kulit yang ketiga itu ada 2 sisanya. Nah, jadi kulit pertama itu maksimal memang 2, kulit L ya, kulit yang kedua itu maksimalnya adalah 8. Nah, ini nggak boleh lebih dari 8. Nggak boleh kita buat di sini 291, nggak boleh. Kenapa? Karena di kulit L itu maksimalnya adalah 8, paham ya? Bisa ya? Nah, sedangkan di kulit yang ketiga itu adalah sisanya ini tadi, berarti 2, berarti 282 gitu ya. Nah, kita perhatikan konfigurasi elektron Kr. Ya, Kr36. Nah, Kr36 berarti berapa ininya? Konfigurasinya 28888. Nah, jadi caranya seperti ini. Ini 2 ya, kulit pertama maksimalnya 2, kulit kedua maksimalnya berapa? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Kulit ketiga maksimalnya 18. Oke, bisa ya 18 ya kulit ketiga ya. Nah, ini kita hitung 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ya, bisa ya, pas ya. Nah, jadi 18 kulit yang ketiga. Nah, kulit yang ketiga ini adalah sisanya 2 tambah 8 10 tambah 18 28 tambah 8 berapa? 36. Berarti sisanya ya, berarti sisanya berapa? Sisanya 8. Nah, seperti itu dia. Oke, sampai sini paham lah ya. Nah, ini ada contoh-contoh yang lain ya, contoh-contoh yang lain bisa dilihat ya. Ini dia contohnya untuk atom H1, konfigurasi elektronnya ya, ini dia. Jumlah elektronnya 1 ya, berarti nanti ini 1, kulit K1 berarti elektron valensinya sama dengan 1.
Nah, ini berarti elektron valensinya sama dengan 2 ya, karena elektron terluarnya sama dengan 2. Sedangkan yang ini untuk KR konfigurasi elektronnya elektron valensinya itu sama dengan 8 gitu ya. Nah, ini berarti elektron valensinya 1 ya. Elektron valensi merupakan elektron yang terletak pada kulit terluar sehingga memiliki tingkat energi paling tinggi. Berarti elektron valensi itu adalah apa? Elektron yang letaknya paling luar kulit. Nah, ini berarti ini paling luarnya ada 2. Ini paling luarnya ada berapa? Ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu ya. Nah, ini dia. Kemudian He ini 22. Berarti He ini nanti kulit K-nya berarti ada 2 elektron. O itu berapa? 8. Jumlah elektronnya atau nomor atomnya begitu ya. Jumlah elektron kan sama dengan jumlah elektron sama dengan nomor atom untuk atom kan begitu. Ini 26, berarti nanti elektron valensinya sama dengan berapa? 6. Kemudian Al13 berarti 28 3. Di kulit L itu 2, di kulit K itu 2, di kulit L itu berapa? 8, dan di kulit M sama dengan 3 ya. Oke. Ini dia. Jadi 283 ya. Kemudian di atom Se34. Nah, atom Se34 kita lihat kulit pertama atau kulit K itu sama dengan 2, kulit kedua atau kulit L itu sama dengan 8 maksimalnya ya, 8. Kemudian kulit ketiga atau kulit M itu 18, kulit N itu sama dengan 6. Berarti 2 tambah 8 10 tambah 18 28, berarti sisanya adalah 6 ya. Berarti elektron valensinya adalah 6 gitu ya. Kemudian Pb82. Nah, ini tinggi ya jumlah elektronnya ya, atau tinggi nomor atomnya. Nah, ini berarti 2 8 18 32. Nah, 2 tambah 8 berapa? 10 tambah 18 28 tambah 32 sama dengan berapa? 60 tambah 18 sama dengan berapa? 60 tambah 18 sama dengan 78 ya, tambah 4 82. Berarti nanti kulit P tersisa itu 4 ya. Nah, ini adalah 82. Oh ya, untuk yang PB ini kan 2 8 18 32. Ini kan terisi nih, terisi penuh kan begitu. Di kulit pertama terisi penuh, di kulit kedua maksimal 8 terisi penuh, kulit ketiga maksimal 18 terisi penuh, di kulit keempat maksimal 32 terisi penuh. Nah, kan masih ada sisanya. Nah, untuk sisanya ini dia turun ke bawah kalau tidak sampai 32. Tetapi kalau misalkan sampai 32, di sini misalkan 32 sampai 32, maka nanti di sini ya, di sini kita buat tetap 32 begitu. Kenapa? Karena sampai posisinya 32. Jadi maksimalnya itu ada 32. Tetapi kalau misalkan di hasilnya nanti nggak sampai 32, berarti kita turunkan tetap ke 18. Jadi kita turunkan perlahan dia. Kita turunkan ke 18 gitu ya. Nah, jadi dari 18 ini nanti turun lagi ke 8. Bisa nggak ke 8? Nggak bisa. Ternyata sisanya adalah 4. Berarti elektron valensinya adalah 4 begitu ya. Oke. Itulah dia untuk ini ya, untuk untuk elektron valensinya. Oke. Nah, demikian juga atom-atom yang lain. Nah, sama cara menentukan elektron valensinya sama ya. Itu tinggal dilihat nomor atomnya berapa. Nanti dari nomor atomnya itu bisa kita tentukan jumlah elektronnya ya kan. Karena nomor atom itu kan sama dengan jumlah elektron ya. Itu dia. Oke, nah kemudian yang ini. Nah, jadi ada hubungan antara golongan, periode, konfigurasi elektron dan valensi. Nah, jadi untuk untuk periode dan golongan ini ya, ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Jadi dalam tabel periodik ya, dalam tabel periodik itu ada namanya periode dan golongan. Periode dan golongan, ada namanya periode dan golongan. Nah, jadi kalau misalkan golongan ya, itu ada 8 nanti di tabel periodik. Coba dilihat ya, tabel periodik unsur. Nah, tabel periodik unsur itulah unsur-unsur di situ yang saya bilang tadi.
ada nomor atom dan juga ada nomor massanya. Jadi setiap kenaikan massanya ya, itu setiap kenaikan massa atom itu ditentukan dengan nomor atomnya. Jadi kenaikan nomor massa sama dengan kenaikan nomor atom, begitu dia. Nah, jadi di situ ada yang namanya ada yang namanya posisinya ya, posisi. Jadi posisinya itu ada namanya golongan. Nah, golongan itu dia dari golongan 1A sampai golongan 8A. Kemudian ada namanya periode. Nah, periode itu ya, periode itu adalah periode 1 sampai periode 7. Nah, bisa dilihat nanti di tabel periodik. Nah, untuk ini kita singgung saja ya. Jadi cara menentukan periode dan golongan itu berdasarkan kulit dan subkulit. Bisa berdasarkan kulit dan subkulit. Nah, kalau berdasarkan kulit ya, berdasarkan kulit itu bisa kita lihat nanti untuk jumlah periode ya, jumlah periodenya itu dilihat dari jumlah kulitnya. Nah, ini ada kulitnya ada 3, maka nanti dia terletak pada periode ketiga. Sedangkan golongannya ini adalah dilihat dari elektron valensinya, berarti dia golongan 7. Nah, begitu. Tapi kita nggak bisa menentukan apakah dia golongan 7A, 7B. Nah, itu nanti bisa ditentukan dari konfigurasi kulitnya gitu. Nah, untuk ini ya, golongan, periode, konfigurasi elektron dan elektron valensi akan kita lanjut di pertemuan berikutnya ya. Agar lebih jelas nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke. Mungkin itu saja temuan kita untuk hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.